Sejatine sukma, sejati iku, sejatine rasa. Generasi milenium adalah mereka yang saat ini berusia 18 tahun, 35 tahun, yang lahir di antara tahun 1980-an awal hingga 1999. Dan saat ini di Indonesia, generasi milenium itu merupakan 100 juta populasi penduduk. Mereka ini trendsetter fashion, motor ekonomi kreatif, faham gadget dan teknologi, lifestyle, entertainment hiburan, kuliner, dan banyak lagi yang didominasi oleh generasi ini. Generasi ini sangat skillful, multitasking, bisa balas email sambil dengar lagu, dan menerima telepon berbarengan. Sangat melek teknologi, generasi ini berciri informal, santai, moody. Perasaan adalah hal yang sangat ditunjukkan, dipentingkan. Crowd opinion orientation dalam keputusan, biasanya juga suka menunggu opini orang lain, dan didapat dari dunia informasi sosmed dan dunia maya lainnya. Berpendidikan lebih baik dari generasi sebelumnya di usia yang sama, berwawasan lebih baik, bahkan sering menganggap mereka overqualified terhadap kerjaan mereka di dunia korporasi dan lebih ekspresif. Senang mendapat pujian dan bukan penghandle kritik yang baik, bahkan tidak baik. Apalagi hujatan, sulit sekali mereka menerimanya. Mereka sangat konfrontatif urusan hal ini, ego center mereka besar. Manner dalam perilaku atau cara mengerti pikiran orang lain? Hahaha, bisa dikatakan mereka agak tipis bisa mengerti hal itu. Nggak pandai, mereka sering potong kompas dan sulit memahami isi pikiran orang lain. Itu salah satu kelemahan generasi ini. Bahkan saya menilai generasi ini usia kedewasaan atau usia psikologinya di bawah usia biologisnya. Maksudnya, Mas? Saya memerlukan penjelasan usia biologisnya misalnya 29 tahun, tetapi usia kedewasaan sosialnya bisa baru 19 tahun atau awal 20 tahunan. Usia psikologisnya usia belasan, bocah banget. Padahal di kultur bangsa lain itu usia sangat matang dewasa. Inilah pagi-pagi saya dikuliahi oleh seorang sahabat lama yang tanggal 14 Januari 2015 ini mengundang saya ke Jogja untuk hadir dalam augurasi gelar doktornya di bidang ilmu politik, di mana latar belakangnya adalah psikologi sosial dan pengusaha. Dia melanjutkan, itulah alasan saya merekrut pegawai dalam tahun 2015 kemarin usianya beberapa di atas 35-40 tahunan. Sehingga umur rata-rata karyawan saya saat ini 34 tahunan. Tahun 2012-2013 kemarin, usia rata-ratanya karyawan adalah 27 tahunan. Waduh, cep deh. Kayak ngurus anak remaja, bahkan mungkin masih enak ngurus anak remaja. Mereka bisa bad mood hanya karena kita tekan. Mereka bisa keluar berhenti kerja hanya karena target tidak tercapai dan dimarahin. Konflik horizontal di kantornya juga tinggi. Ada saja yang dikonflikkan, dan bagi generasi di atas, atau yang usianya sekitar 45-50-an, hal yang mereka konflikkan itu bukan masalah banget, karena bisa menekan pride atau harga diri. Generasi milenium nggak pinter urusan ini. Misalnya dalam memilih event di kantor, itu malah bisa buat gap, karena rebutan bukan membuat akrab. Memilih selera dan menu makanan acara ulang tahun kantor, itu bisa jadi konflik karena mereka well-informed dan banyak tahu dan memaksakan idenya. Dan banyak lagi, pusing pala adiknya berbi, katanya sambil pegang dengkul, bercanda menunjukkan kepada adiknya berbi di dengkul. Bener loh Mas Wawiek, manja sekali caranya mereka memperlakukan hidup mereka. Spoil banget, soft lunak sekali inginnya jalannya kehidupan. Padahal kalau mereka manja dengan diri mereka kehidupan, akan membalance dengan memaksa mereka melalui jalan yang keras kesehariannya. Di sisi lain, kalau manusia keras dengan dirinya, disiplin, manner, attitude, dijaga, memiliki care dan integritas, kehidupan keseharian menjadi melunak. Alam sayang sama orang yang berkarakter. Itu pengalaman saya loh. Itu mungkin empiris pengalaman pribadi, namun itu belief system saya, katanya dengan nada tinggi untuk meyakinkan saya akan sintesanya. Generasi milenium ini adalah generasi yang lahir dalam kondisi dunia yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Tak banyak melihat perang, tak banyak tahu kelaparan. Generasi milenium cenderung melihat dunia lebih optimis.
mereka melihat dunia tanpa batas. Karena itu mereka cenderung memilih mengerjakan sesuatu berdasarkan perasaan. Apa yang mereka suka, apa yang mereka passion, lebih match dengan diri mereka. True color mereka sangat mudah terbaca. Open. Generasi milenium adalah straight to the point, tanpa basa-basi, langsung-langsung saja dalam berkomunikasi verbal atau non-verbal. Kalau menulis email, surat atau pesan, mereka menggunakan pernyataan yang langsung ke maksud tujuan. Sementara di generasi yang lebih tua, mendahuluan sapaan santun dahulu baru maksud. Bener loh Mas Wawik, manja sekali caranya mereka memperlakukan hidup mereka. Spoil banget, soft lunak sekali inginnya jalannya kehidupan. Padahal, kalau mereka manja dengan diri mereka kehidupan, akan membalance dengan memaksa mereka melalui jalan yang keras kesehariannya. Di sisi lain, kalau manusia keras dengan dirinya, disiplin, manner, attitude dijaga, memiliki care dan integritas, kehidupan keseharian menjadi melunak. Alam sayang sama orang yang berkarakter. Itu pengalaman saya loh. Itu mungkin empiris pengalaman pribadi, namun itu belief system saya. Katanya dengan nada tinggi untuk meyakinkan saya akan sintesanya. Generasi milenium ini adalah generasi yang lahir dalam kondisi dunia yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Tak banyak melihat perang, tak banyak tahu kelaparan. Generasi milenium cenderung melihat dunia lebih optimis. Mereka melihat dunia tanpa batas, karena itu mereka cenderung memilih mengerjakan sesuatu berdasarkan perasaan. Apa yang mereka suka, apa yang mereka passion, lebih match dengan diri mereka. True color mereka sangat mudah terbaca, open. Generasi milenium adalah straight to the point, tanpa basa-basi, langsung-langsung saja, dalam berkomunikasi verbal atau non-verbal. Kalau menulis email, surat atau pesan, mereka menggunakan pernyataan yang langsung ke maksud tujuan. Sementara di generasi yang lebih tua, mendahuluan sapaan santun dahulu, baru maksud. Dasar pemikiran mereka berbeda dengan generasi terdahulu, karena sumber informasi mereka sangat luas. Perkembangan teknologi ikut serta membangun pola pikir dan tindakan tersebut yang memiliki ciri menonjol. Ingin cepat, ingin instan. Karena apa mereka ingin cepat? Karena memang segala saat ini bisa cepat. Informasi dalam split second bisa masuk ke mereka, sehingga keputusan pun bisa cepat. Kenapa mesti lama? Ketelitian menjadi kelemahan mereka. Buru-buru dan kecerobohan menjadi hal yang tersering menjadi sandungan mereka. Wah, panjang nih datanya tentang generasi milenium ini. Saya juga baru sadar bahwa jajaran manajer ke bawah di tempat saya ya rata-rata uji kelamin kebanyakan. Saya berkata yang dipotongnya, "Hah, apaan itu uji kelamin mas?" Tanyanya dengan muka polos. "Oh iya, usia jigo kelakuan minus," jawab saya seketika. "Jia, bener juga ya mas uji kelaminnya, hahaha." Kami jadi tertawa bersama. Saya lanjutkan, dan baru saya perhatikan, para manajer ke atas di tempat saya usianya 40-an tahun. Sangat ngegap ya, baru sadar saya. Ada baiknya usia staff manajer ke bawah itu saya naikkan usianya, dan usia manajer ke atas saya turunkan. Menarik juga cerita Anda Mas Dokter, sehingga saya bisa mendapat sudut baru dalam mengembangkan SDM. Lah Mas Wawik mau buang orang yang usianya 45-an kemana? Mahal loh harga PHK? Tanyanya lagi. Iya Mas Dokter, saya punya metode yang saya selalu pakai untuk job exit di tatanan atas ini. Saya akan buatkan usaha di mana modal mereka kita siapkan dan mereka kita kasih saham hingga 60% alias mayoritas. Tanpa harus setor modal karena dimodali. Statusnya pinjaman loh, tapi golden share mereka dapat. Tentunya ini usaha yang secara kolektif mereka sudah miliki, impian mereka, network mereka. Ini teknik spin-off, perusahaan membangun anak usaha yang biasa, juga buat tax planning sekalian. Mereka memiliki saham dan kalau mereka berhasil dan jadi besar kita dan mereka senang. Jauh lebih benefitnya daripada pesangon. Kalau mereka gagal, mereka tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan pengalaman saya 70% berhasil proyek ini karena apologia self-defense survival, mereka besar. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.
Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.